Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan, juga masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan ngaji. InsyaAllah kita melanjutkan ngaji seputar sholat, dan kita pada kesempatan malam ini akan membahas tentang sunnah-sunnah sholat, di mana sunnah-sunnah solat ini nanti kita bagi menjadi dua. Ada sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum solat, ada sunnah-sunnah yang dilakukan ketika solat sedang dilakukan. Maka yang pertama kita bahas adalah sunnah-sunnah sebelum solat. Apa saja sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan sebelum solat itu? Maka dikatakan dalam kitab Fathul Qorib, was-salatu sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Kesunahan-kesunahan sebelum pelaksanaan solat itu ada dua perkara. Jadi sebelum kita melaksanakan solat, maka ada dua perkara yang disunnahkan untuk kita lakukan. Apa saja? Yang pertama adalah azan. Apa itu azan? Al-azanu wa huwa lughatan al-i'lamu. Yang dimaksud dengan azan kalau secara bahasa artinya adalah memberitahu. Wa syar'an, sedangkan makna secara syariat yang dimaksud dengan azan itu adalah zikrun mahsusun lil i'lami bidukhuli waqti sholatin mafrudatin. Zikiran tertentu, karena memang kalimatnya ya sudah ditentukan, yang berfungsi atau berguna untuk memberitahu masuknya waktu sholat. Jadi salah satu fungsi dari azan itu adalah memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Tetapi terkadang di sebuah tempat itu ada yang azannya telat, yang harusnya jam 12 siang itu sudah masuk waktu sholat, ternyata azannya jam 12 lebih 10. Pertanyaannya, kalau misalkan tempat itu belum azan sedangkan sudah masuk waktu sholat, bolehkah seseorang langsung mendirikan sholat fardu? Boleh atau tidak? Boleh. Bahkan kalau di Madura itu asalnya jam 15, tapi azannya jam 16. Kenapa? Nunggu orang-orang pulang dari sawah. Bukan berarti jam 3:30 terus kita nggak boleh sholat. Boleh. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat. Sedangkan azan itu adalah kesunahan. Wa alfadhuhu mathna illa takbir awalahu fa arba'un wa illa tauhid akhirahu fawahidun. Lafaz-lafaz adzan itu dibaca 2 kali kecuali lafaz takbir di permulaannya, maka dibaca 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Dan yang lain dibaca 2, syahadat dibaca 2. Kecuali yang terakhir itu lafaz tauhid la ilaha illallah dibaca 1 kali. Nah, ini lafaznya.
Dan dianjurkan bagi kita yang mendengar muadzin mengumandangkan azan untuk menjawab sesuai dengan apa yang dibaca oleh muadzin, kecuali di lafaz hayya 'alas shalah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah juga jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sedangkan lafaz-lafaz yang lain kita tiru apa yang diucapkan oleh muadzin itu. Berbeda dengan salat subuh, ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Jawabannya adalah sadaqta wa bararta. Jadi itu kesunahan. Makanya muncul pertanyaan sekarang, bagaimana Ustadz kalau misalkan saya posisi ada di dalam kamar mandi, azan terdengar, sedangkan menjawab azan hukumnya, sedangkan menjawab azan itu hukumnya sunnah, posisi saya di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi kita tidak diperkenankan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah. Wong Nabi saja ketika masuk ke kamar mandi ada cincinnya itu diletakkan di luar. Kenapa kok cincinnya diletakkan di luar? Karena ada tulisannya Muhammad Rasulullah, biasanya dipakai untuk stempel. Nah sekarang bagaimana kalau kita posisi di kamar mandi terdengar azan? Jawab atau tidak? Ada yang jawab dalam hati, ada yang jawab tidak. Berarti yang benar jawabannya adalah bingung ya. Kita bahas sekarang. Ada dua cara. Kalau kita mau menjawab boleh, tapi jawabannya adalah di dalam hati. Allahu akbar, Allahu akbar. Cukup dalam hati, enggak boleh dilafadzkan. Kalau dilafadzkan hukumnya makruh. Atau nanti ketika selesai langsung kita jawab sendiri semuanya. Meskipun azannya sudah selesai, kita keluar, selesai, langsung kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya kayak lafadznya adzan. Tapi kita akumulasi sendiri. Jadi ada dua cara. Yang pertama, jawabnya di dalam hati, atau ketika selesai baru kita jawab. Gak usah merepotkan diri sendiri. Katanya Ustadz, kalau di kamar mandi gak boleh menyebut kalimat thayyibah. Sedangkan kalau mendengar azan dianjurkan dijawab. Akhirnya setiap terdengar azan Allahu akbar, Allahu akbar, kepalanya keluar. Allahu akbar, Allah, masuk lagi. Itu repot ya. Hayya 'alas shalah, keluar lagi. La haula wala quwwata, repot ya. Jadi Islam itu mudah, gak usah direpot-repotkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Risalatul Mu'awwanah itu dikatakan wa idza sami'tal mu'adzin faqul mithla ma yaqul illa fil hay'alatain faqul la haula wala quwata illa billah. Apabila Anda mendengar suara azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan muadzin kecuali ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa fit tathwib sadaqta wa bararta. Demikian pula ketika mendengar seruannya as-salatu khairum minan naum, maka jawab dengan ucapan sadaqta wa bararta, engkau benar dan engkau telah berbuat kebajikan. Itulah ya bacaan ketika kita menjawab azan. Kemudian fasalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, baca salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang muncul pertanyaan, Ustadz, saya kok sering mendengar orang ketika meninggal diazani. Betul? Ada yang diikomai. Juga ada lagi kasus orang meninggal gak pakai diazani, gak pakai diikomai. Mana yang benar? Di mana yang benar, Pak? Kalau seandainya saya mengazani orang meninggal, boleh Anda kira-kira? Halo? Kok kayak ragu jawab? Gak apa-apa, salah gak apa-apa, kan kita ngaji. Saya ulangi, kalau misalkan ada yang meninggal, terus ada orang mengazani dan mengikomai, boleh apa enggak kira-kira? Ada orang meninggal, kemudian tidak diazani, tidak diikomai, boleh apa enggak kira-kira? Gak usah bingung, ini adalah khilaf dari para ulama. Ya, kalau gak sepakat dengan yang pertama, gak masalah. Gak sepakat dengan yang kedua, juga gak masalah.
tinggal kita pilih mana yang kita ikuti. Maka dikatakan di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj tentang masalah adzan, qad yusannul adzanu li ghairi shalah. Terkadang azan itu disunnahkan untuk selain sholat. Jadi azan itu tidak hanya untuk panggilan sholat, ternyata dianjurkan juga untuk selain sholat. Kama fi azanil maulud, seperti misalkan kalau ada anak yang baru lahir itu diazani, telinga kanan diazani, telinga kiri diikomai. Itu sunnah atau tidak? Pernahkah Nabi mengazani bayi? Pernah atau tidak? Ternyata ada dalil di sini. Oh ini. Nah, muncul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apakah Nabi pernah mengazani bayi? Ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dikatakan ra'aitun nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadzani telinga Al Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Berarti di sini bisa kita simpulkan azan tidak hanya untuk panggilan salat. Kenapa? Nabi mengazani Hasan ketika Fatimah melahirkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Aliyin yawma wulida fa adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra. Nabi azan di telinga Hasan bin Ali pada hari kelahirannya. Beliau azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri. Makanya gak usah heran kalau ada orang yang mengazani bayi. Berarti itu pakai dalil ini. Ustaz, saya gak azan. Ya silakan. Kan cuma sunnah. Gak usah dibuat ribut. Saya tak setel dangdut aja Ustaz, biar nanti enak jogetannya. Ya monggo, ya. Tapi ya masa yang ngono gitu ya konsepnya. Ya lebih baik kita mendengarkan suara atau kalimat-kalimat thayyibah kepada anak kita. Lahir langsung yang pertama kali didengar itu adalah kalimat-kalimat thayyibah seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi terkadang azan itu disunnahkan untuk selain sholat, seperti azan di telinga anak yang lahir. Wal mahmumi, orang yang kesusahan. Jadi kalau ada orang kesusahan, sedih, itu disunnahkan diazani. Makanya kalau misalkan punya teman sedih, datangi, kupingnya langsung dideketi, Allahu Akbar, insyaallah dikaplok, okay. Ojo cuma diazani, dibantu, okay. Wal masru'i, orang yang pingsan dianjurkan diazani. Wal ghadbani, orang yang sedang marah, ya, istri kita marah mungkin karena kita pulang kemalaman, marah-marah bentak-bentak langsung angkat tangannya, Allahu Akbar, insyaallah tambah ngamuk, Pak. Ya. Jadi sesuaikan. Orang yang buruk etikanya, anak kita misalkan kok ngeyel terus, nakal terus, pas tidur diazani. Saat mau berperang pasukan, azan dulu. Ini katanya ulama ini. Qila wa inda inzalil mayyiti liqabrihi qiyasan ala awwali khurujihi lid-dunya. Dikatakan juga disunnahkan diazani ketika menurunkan mayit ke dalam kubur. Lu dalilnya mana? Dalilnya ini pakai qiyas. Qiyas itu termasuk sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam itu ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah itu pakai qiyas. Kalau Nabi mengazani orang atau bayi yang baru lahir, itu adalah perpindahan alam dari alam rahim ke alam dunia. Akhirnya ulama mengkiaskan, berarti disunnahkan juga kalau ada perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzah. Makanya akhirnya dari hasil kias itu, analogi itu, ada sebagian ulama yang mengazani orang yang sudah meninggal. Jadi nggak usah kaget.
Tapi baca juga lanjutannya, lakin radathu fi syarhil ubab wa inda taghawulil ghilani ay tamarrudi al jin li khabarin sahihin fihi wa huwa wal iqamatu khalfal musafir. Namun saya membantahnya di dalam kitab Syarah Al-Ubab. Ada sebagian ulama yang membantahnya, enggak sunnah. Makanya saya sampaikan tadi, kalau mengadani orang yang meninggal itu ada dua pendapat. Ada yang menganjurkan dengan dalil qiyas, ada yang tidak mensunnahkan. Kok tiba-tiba kita mengantar jenazah diadani, kita harus lapang dada. Oh, pakai pendapat yang mensunnahkan azan. Kok ada orang meninggal kok tidak diadani, berarti pakai pendapat yang kedua. Oh, berarti pakai pendapat yang tidak sunnah. Kalau seperti itu adem, gak yel-yel. Gak usah. Oh, ribut ya. Kalau masalah fikih sudah berkali-kali saya sampaikan, pasti ada perbedaan, dan perbedaan bukan diada-adakan, pasti memang ada. Dalam fikih itu perbedaan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu pula azan dan iqamah saat melakukan perjalanan, itu disunahkan azan. Makanya kalau kita melihat orang yang berangkat haji kok diazani, berarti pakai pendapat ini. Ustaz, saya nggak diazani, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini sebelum dilanjut ada pertanyaan, monggo. Oke, monggo, silakan, Mbah. Kalau adanya yang 2 kali gimana? Azan? Oh, bagaimana dengan azan Jumat? Azannya 2 kali. Ada yang azan sekali, betul? Saya tanya, azan di zaman Nabi saat sholat Jumat berapa kali? 1 kali. Azan di zamannya Abu Bakar saat sholat Jumat berapa kali? 1 kali. Di zamannya Umar berapa kali? 1 kali. Di zamannya Utsman berapa kali? 2 kali. Jadi azan Jumat yang 2 kali itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, karena umat Islam sudah tambah banyak. Kalau dulu di zamannya Utsman, azannya itu di pasar, bukan di masjid. Kenapa? Ya dulu belum ada apa? Belum ada toa. Nah, kalau misalkan ada masjid, kok azannya yang pertama ya di masjid, azan yang kedua ya di masjid, ya karena memang sudah ada teknologi toa dipakai. Kalau dulu belum ada, maka azannya di pasar. Itu pun azannya belum masuk waktu. Belum masuk waktu zuhur, belum masuk waktu Jumat, azan. Untuk apa? Informasi. Ayo persiapan Jumat ini. Ayo tinggalkan jual belinya dulu. Itu belum masuk waktu. Baru ketika masuk waktu, khotib naik mimbar, azan. Nah, kalau di Indonesia agak beda. Azan pertama sudah masuk waktu. Makanya orang-orang akhirnya memanfaatkan sholat sunnah qobliyah. Tapi nggak usah heran lagi, Ustaz, saya pakai pendapat yang nggak ada qobliyah, boleh. Ustaz, saya pakai yang pendapatnya ada qobliyah, boleh juga. Ya, ini juga khilaf di antara ulama. Ya. Sing nggak benar itu kalau sudah merasa paling sunnah. Sing paling sunnah itu adalah nggak ada qobliyah. Sing paling sunnah itu sing pakai qobliyah. Itu akhirnya yang buat ribut, ya. Nah, itu yang harus dihindarkan kita itu. Di Mekah, Madinah sampai sekarang azan Jumatnya 2 kali. Kalau Jumatannya jam 12, tapi azannya 10 menit sebelum jam 12. Belum masuk waktu Jumat, itu azan. Itu di Mekah, Madinah. Ketika sudah masuk waktu, khotib naik mimbar, azan lagi. Jadi mau masjidnya azan sekali boleh, mau azannya 2 kali juga boleh. Yang enggak boleh itu kalau sudah nunjuk-nunjuk, itu kurang sunnah ini, ini bid'ah ini, enggak boleh yang kayak gitu itu. Ya, ini adalah khilaf dari ulama dan menjadi ijtihad dari ulama. Berkali-kali saya sampaikan, kalau kita pilih salah satu ijtihad, itu insya Allah sudah dapat legalitas. Ada hadis yang mengatakan, man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahidun. Kalau misalkan ada ulama berijtihad, berpendapat benar, dapat 2. Ada ulama berpendapat
salah dapatnya 1. Gak ada salah ini masuk neraka, enggak. Tentunya ulamanya ya enggak sembarangan, ulama sing ngawur ya. Enggak, memang dia ulama yang memang ahli fikih, ahli Al-Qur'an, dia memang tingkatannya mujtahid. Nggih Pak, nggih? Ada lagi pertanyaan, monggo. Monggo. Kalau adzan pakai kaset misalnya. Nah. Insya Allah. Yang kedua, Oh, ada lagi. Ya. kalau dari penjelasan Ustaz tadi secara terminologi apa arti bahasa adzan itu kan pertanda masuknya sholat. Nah, hubungannya dengan waktu mayit yang itu pertanda apa? Maksudnya secara Ya. Terima kasih. Bagaimana kalau misalkan azannya pakai kaset? Insya Allah boleh, tapi yang masuk surga nanti kasetnya. Ya, yang masuk surga kasetnya. Makanya tetap yang afdol itu yang azan adalah orang. Oke? Meskipun untuk pengingat ya enggak dosa. Karena namanya azan itu hukumnya sunnah. Ya, tapi itu akhirnya mau milih kaset yang masuk surga atau orangnya, karena iman. Padahal yang paling banyak pahalanya itu adalah orang yang azan. Kenapa? Orang azan itu loh ngasih tahu orang sholat. Berapa orang sholat yang datang, maka orang yang azan itu dapat semuanya. Ada hadis Nabi yang berbunyi mandalla alal khair, ya kan? Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala sama dengan kebaikan yang dia lakukan. Manggil orang sholat, ya, akhirnya orang yang sholat 100, maka yang dia dapat adalah 100 orang sholat. Ya tentunya dia sholat, bukan pas 100 orang, berarti 100 hari nggak usah sholat. Ya nggak gitu juga. Yang kedua, ya Ustaz, azan itu kan panggilan sholat. Loh, kenapa kok misalkan ada orang meninggal kok malah diazani? Apa hubungannya? Kita kembalikan kepada hadis Nabi. Apa maksudnya Rasulullah azan kepada bayi yang lahir? Wong bayi lahir nggak sholat juga. Faham sampai di sini? Rasulullah azan kepada Hasan di telinga kanannya. Rasulullah iqomah di telinga kirinya. Coba kira-kira apa maksudnya Rasulullah? Apakah Hasan disuruh sholat? Apakah Fatimah disuruh sholat? Enggak. Bukan pertanda itu, tapi mengenalkan lafaz-lafaz thayyibah. Minimal ketika keluar dari alam rahim yang terdengar itu adalah kalimat-kalimat yang baik. Termasuk ketika ada orang meninggal, minimal yang terakhir sebelum dipendem, yang terdengar terakhir. Orang meninggal itu mendengar apa enggak? Mendengar apa enggak? Halo? Kalau enggak mendengar, buat apa ketika orang masuk ke alam kubur, masuk ke kuburan kemudian disunnahkan assalamualaikum ya ahlal kubur? Mendengar, minimal yang terdengar adalah itu, meskipun kita enggak ngajak ayo sholat. Lah kita kiaskan tadi, Rasulullah enggak ngajak Hasan sholat. Seandainya Rasulullah itu menganggap bahwa azan itu adalah ajakan sholat, enggak mungkin mengazani. Makanya tadi ulama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj mengatakan azan itu ternyata tidak hanya untuk panggilan sholat, bisa untuk yang lainnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi kembali lagi, kita pakai pendapat yang mana? Saya pakai yang enggak azan Ustaz, karena Rasulullah enggak pernah azan, itu hanya kias. Boleh. Saya pakai azan Ustaz, ikut yang ulama yang mengkiaskan. Boleh. Ya, yang enggak boleh kalau sudah nyalah-nyalahkan. Monggo, ada pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, monggo. Pakai? Nah. Bagaimana kalau misalkan pakai beduk, ya? Apakah boleh? Kalau di sini ini kalau pakai beduk NU, ya. Kalau masjid gak ono beduk Muhammadiyah. Ini gak ono Muhammadiyah, ngono kan? Apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Ya, yang penting bukan beduknya aja yang sebagai pengganti azan, nggak boleh itu. Kalau misalkan beduk dicukupkan sebagai pengganti azan, itu nggak boleh. Yang penting tetap ada azannya. Ini hanya menjalankan tradisi yang sudah dibawa oleh Wali Songo dulu. Ya, Wali Songo itu ketika dakwah ya kadang-kadang pakai
apa namanya yang diginikan, gamelan, ya macam-macam, dan itu disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang ada di Indonesia. Lah kalau kita langsung pakai haram, kira-kira diterima nggak Islam? Loh, Melayu, beneran loh, Melayu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajak, seru orang-orang itu ke jalan Allah dengan hikmah, bijak, dan nasihat yang baik. Nah, Wali Songo itu ketika datang ke Indonesia dilihat, oh senangnya ngumpul-ngumpul ini, mabuk-mabukan, ngerasani. Akhirnya Wali Songo ngubah dikit-dikit. Ngumpul-ngumpulnya boleh, tapi ganti. Ayo kita baca sirah Nabi. Akhirnya sampai sekarang akhirnya dikenal dengan Maulid Nabi. Tapi Maulid Nabi sekarang sudah banyak diselewengkan, ono sing joget-joget, itu yang bid'ah. Nah, pernah lihat joget pakai bendera, joget-joget, itu yang bid'ah. Lah kalau isinya Maulid Nabi itu mengajarkan tentang akhlaknya Nabi, ceritanya Nabi, boleh apa enggak kira-kira? Boleh. Oh kan? Ada yang teriak, enggak percaya. Ya. Oke, belum selesai. Belum ya. Sampai di sini paham? Paham katanya, ya sudah lanjut. Yang terkait dengan azan, saya pernah baca salah satu hadis ketika azan itu setan itu akan lari terpilih. Betul. Bagaimana ketika misalnya kita sedang berkendara di tengah malam di tempat yang gelap atau misalnya hutan yang terkenal tempat itu boleh ya kita berkendara sambil mungkin azan, suara kelang atau dengan jahar gitu kan? Ya. Untuk lebih posisi kan banyak kejadian-kejadian yang di jalan seperti itu. Ya. Ada dalam hadis dikatakan kalau terdengar azan setan itu lari terbirit-birit bahkan sampai terkentut-kentut. Nah, gitu kalimatnya. Kalau azannya selesai, balik lagi. Ya. Iqomah, lari lagi. Ketika sholat, datang lagi. Makanya dikatakan soft itu diluruskan, dirapatkan supaya apa? Setan nggak ikut di situ, nggak membisikkan. Makanya kalau misalkan ada masjid kok renggang-renggang, loh di situ. Terus bilang, wes gak apa-apa, biar setannya ikut sholat jamaah, ngawur ae. Jamaah, nggak iso, ya. Iya kalau wali, nggak terganggu. Lah kalau bukan wali, kita itu kelasnya wali kelas, wali murid, nggak bisa, ya. Setan malah lebih bisa menggoda. Makanya rapat. Nah, apakah boleh ketika kita di perjalanan? Nah, kan azan itu setan lari terbirit-birit. Lah ini tempatnya angker, di azan nih Ustaz. Ya. Nanti gimana kalau misalkan Bapak azan malah setannya buat soft untuk salat berjamaah? Boleh saja, tapi nggak harus azan sebenarnya. Kan banyak bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah, baca ayat kursi. Setan itu lari. Setan itu ada dua jenis. Ya, minal jinnati wan nas, ada dari jenis jin, ada dari jenis manusia. Kalau dari jenis jin dibacakan ayat kursi, lari. Tapi kalau dari jenis manusia dibacakan ayat kursi, hafal, tahlilan soalnya tiap hari. Makanya kalau dari jenis manusia itu bukan ayat kursi yang dibaca, ayatnya diletakkan, kursinya diangkat, lemparkan. Bisa tahu bedanya? Jadi nggak harus azan. Ya, ayat kursi dibaca, Al-Ikhlas dibaca, Al-Falaq, An-Nas dibaca. Itu mengusir setan semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan berikutnya, monggo. Belum? Monggo silakan. Renggang. Waktu Covid kan renggang Ustaz. Maka dikatakan ad-daruratu tubihul mahdurah. Kalau dalam keadaan darurat, maka yang haram itu jadi halal. Lah, ketika Covid itu darurat apa enggak? Loh, masalahnya nyentuh saja lo takut. Betul? Kita pakai masker. Nah, itu dalam keadaan darurat. Beda. Itu ada fatwa lagi itu. Karena dalam keadaan darurat, memang katanya tim kedokteran itu harus jaga jarak. Bahkan kalau misalkan kita hidup di suatu tempat, nyari makanan yang halal gak ada, yang ada cuma babi. Kalau gak makan babi, mati. Pilih makan babi atau pilih mati?
Ayo. Incip sekalian Ustaz. Ya nggak boleh kalau niatnya incip. Makan babi karena tidak ada makanan yang lain itu boleh, tapi hanya sekedar bertahan hidup. Wes makan, enak nambah lagi itu haram. Kalau sesi kedua, sesi ketiganya, paham nggak sampai di sini? Untuk bertahan hidup itu, malah enak nambah lagi, menjembelih lagi, nggak boleh kalau kayak gitu. Jadi kalau darurat aman, ya. COVID itu sudah dalam keadaan darurat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan, monggo. Ya, monggo. Adzan tadi apa hanya untuk sholat apa wajib apa sunat? Ya. Apakah azan untuk sholat wajib atau sholat sunnah? Coba. Ketika kita tahiyatul masjid pakai adzan apa enggak? Enggak. Qobliyah ba'diyah pakai adzan apa enggak? Enggak. Idul Fitri, Idul Adha pakai adzan apa enggak? Enggak. Justru kalau Idul Fitri, Idul Adha pakai as-sholatu jami'ah. Sholat gerhana matahari atau bulan pakai azan apa enggak? Enggak. Pakai apa? As-sholatu jami'ah. Berarti kalau mau untuk sholat itu hanya untuk sholat 5 waktu, sholat wajib. Ya, kalau sholat sunnah tidak dianjurkan azan. Bahkan bid'ah kalau misalkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha pakai azan. Tapi mohon maaf, kan pernah saya menjumpai kalau kita lagi muasar atau menjamak itu mesti diawali dengan ini, iqamah. Supaya itu diperbolehkan apa ditakjub. Jamak qashar itu sholat wajib atau sholat sunnah? Wajib. Kalau sholat wajib dianjurkan iqamah. Seandainya kita wis gak ada jamaah, sudah pulang, ya, ada sesi yang baru datang, ayo iqamah, boleh, ya. Kenapa? Sholat wajib. Jadi kalau sholat wajib, azan dan iqamah sunnah, termasuk jamak qashar. Nanti akan ada pembahasan fikih jamak qashar. Pertama iqamah sholat zuhur. Ketika mau sholat asar, boleh nggak pakai iqamah lagi? Nanti akan ada pembahasannya. Nanti fikih jamak qashar, sabar. Tapi intinya sunnah dan boleh. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan azan sambil duduk. Nah, ini dibahas dalam kitab Al-Ijma' li Ibnil Munzir, wa ajma'u ala anna minas sunnati ay yu'adzina al-mu'adzinu qa'iman. Semua ulama sepakat tentang disunnahkan berdiri saat azan. Jadi kalau kita mampu dianjurkan berdiri. Kecuali menurut satu pendapat dari Abu Thur yang memperbolehkan azan sambil duduk meskipun tanpa uzur, tapi kita ikut pendapat yang mayoritas, ya. Jadi dianjurkan ketika kita azan itu berdiri kalau kita mampu. Kenapa? Karena dalam hadis itu ketika Nabi memerintahkan Bilal untuk azan, Nabi mengatakan qum fa'adzin ya Bilal, hei Bilal berdirilah, kemudian kumandangkan azan. Jadi Nabi ketika nyuruh Bilal azan, maka Nabi itu nyuruh untuk berdiri. Bagaimana kalau misalkan dia mampu untuk berdiri tapi dia sengaja duduk, hukumnya makruh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sering menjumpai karena sudah masuk waktu sholat, kemudian orangnya azan dulu, betul? Habis itu wudhu. Paham tidak maksudnya? Masuk waktu, lari terburu-buru, dia azan. Dia belum wudhu, habis azan dia wudhu. Bagaimana hukumnya azan tanpa wudhu? Boleh atau tidak? Azan tanpa wudhu boleh atau tidak? Padahal saya kasih contekan. Boleh atau tidak azan tanpa wudhu? Kita lihat hadisnya. Kita jawab harus pakai dalil. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, la yu'adzinu illa mutawaddi'un, tidak boleh azan kecuali orang yang memiliki wudhu. Belum selesai, ya, hadis itu banyak, enggak cuma satu. Hadis yang lain, la yunadi bis salati illa mutawaddi'un, tapi hadis ini dhaif. Tidak boleh mengumandangkan panggilan salat kecuali orang yang memiliki wudhu.
Lalu yang dimaksud tidak boleh di sini apa? Karena kalau kita berbicara tidak boleh itu ada dua. Tidak boleh haram, tidak boleh makruh. Kalau kita berbicara perintah, itu perintah ada dua. Perintah wajib atau perintah sunnah. Nah sekarang kata tidak boleh dari kalimat yang ada di hadis tadi itu tidak boleh haram atau makruh. Haram, makruh, sweet. Orang yang nggak punya wudhu belum tentu najis. Najis itu kalau kita terkena najis. Nah kalau misalkan orang nggak punya wudhu kok najis? Enggak, itu hadas namanya ya. Beda antara najis dan hadas. Oke, kita jawab. Belum selesai. Ternyata dikatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, inni karihtu an adzkurallaha azza wa jal illa ala tuhrin. Aku tidak suka, benci. Tidak suka itu makruh. Aku tidak suka mengingat Allah kecuali dalam keadaan bersuci. Imam Syafi'i berkata, bagi saya orang yang azan dalam kondisi junub lebih aku benci dibandingkan orang yang azan dalam kondisi berhadas kecil. Bagi saya orang yang iqamah dalam kondisi berhadas kecil lebih aku benci dibandingkan dengan orang yang azan dalam kondisi berhadas kecil. Jadi yang dimaksud tidak boleh di sini tidak boleh makruh. Makruh itu dibenci atau tidak disukai, bukan sampai haram. Jadi larangan hadis di sini makruh kalau misalkan orang azan nggak punya wudu. Makanya dianjurkan ketika kita azan, di samping azannya sambil berdiri menghadap kiblat, syukur-syukur bisa berwudu. Jadi sunnah-sunnahnya dipakai semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Monggo. Monggo. Bahas adzan. Heeh. Adzan ini perintah hadis atau perintah dari Allah atau apa? Ya. Azan itu sebenarnya, Lafadznya maksud saya. ya. Azan itu sebenarnya ada sejarahnya. Orang-orang itu pada bingung, ya apa caranya untuk ngasih tahu ketika sholat mau didirikan. Lalu tiba-tiba ada sahabat, ya Rasulullah, saya mimpi mendengar kalimat-kalimat ini. Loh, akhirnya disetujui oleh Rasulullah. Ya, itu dipakai. Akhirnya Bilal yang ditunjuk untuk azan. Karena pada waktu itu Bilal suaranya paling lantang, paling enak. Makanya kalau di masjid-masjid itu kadang-kadang sopo Bilali. Nah, siapa yang azan? Itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi itu sudah yang ditetapkan oleh Rasulullah dari mimpinya sahabat. Jadi kadang-kadang sahabat melakukan ditetapkan, oke, boleh. Ya. Bukan Rasulullah. Yang kadang-kadang mengerjakan dulu bukan Rasulullah. Seperti contohnya siapa? Bilal bin Rabah pernah punya amalan, dia setiap batal wudu berwudu, kemudian sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Ya, itu termasuk sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sama ulama itu sholat sunnah wudu, sholat yang dilakukan ketika selesai wudu. Rasulullah datang ke Bilal. Bilal, amalan apa yang sering kamu lakukan? Apa ya? Bingung Bilal, amalan apa? Soalnya saya mendengar suara terompahmu di surga. Oh iya, saya punya amalan ya Rasulullah, setiap saya batal wudu, saya wudu, kemudian saya sholat 2 rakaat. No, padahal Rasulullah nggak pernah ngasih contoh seperti itu, tapi Bilal melakukan, tapi dijempol. Bagus. Maka sampai sekarang kita dianjurkan menjaga wudu setiap batal sholat sunnah 2 rakaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi pertanyaan, monggo? Belum dilanjut? Lanjut ya. Yang kedua, sebelum sholat ada iqamah. Wal iqamatu wa huwa masdaru aqamah. Summa summiya bihi az-zikru al-mahsusu li'annahu yuqimu ila sholah. Dan yang kedua adalah iqamah. Iqamah itu adalah bentuk masdar dari fi'il madhi aqamah. Kemudian dijadikan nama sebuah zikiran tertentu yang disebut iqamah. Karena sesungguhnya zikiran tersebut digunakan untuk mendirikan sholat. Jadi iqamah itu ya yang kita baca ketika mau sholat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Terus ada tambahan apa? Qodoko matis sholah, qodoko matis sholah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sama lafadznya, ada hayya 'ala sholah, hayya 'alal falah, cuma sekali-sekali. Nah, ketika sudah dikumandangkan iqamah, berdiri. Kalau kita lagi sholat, kadang-kadang ada lagi sholat sunnah, betul? Kok tiba-tiba iqamah? Ya enak kalau masjidnya ada tanda waktunya 10 menit, oh sholat. Nah, kadang-kadang di masjid atau musola gak ada tanda waktu iqamah. Tiba-tiba baru takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pertanyaannya, yang baru takbir lanjut sholat sunnah atau dibatalkan? Batalkan. Kalau cuma baru takbir. Tapi kalau sudah dapat pertengahan, sudah mau akhir, kita harus menimbang-nimbang. Ini kalau saya lanjut ketinggalan gak jamaah? Oh enggak. Ini imamnya lama ini bacaannya. Lanjut tapi baca yang rukun-rukun. Tapi kalau misalkan, wah ini banter ini, saya lanjut 1 rakaat ini, bisa-bisa wis salam ini, batalkan. Jadi disesuaikan kondisi. Tapi kalau baru takbir, Allahu Akbar, kok iqamah, langsung batalkan. Karena nggak ada sholat sunnah ketika iqamah sudah dikumandangkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo bahas. Hah? Ya. Bagaimana cara membatalkan sholat? Rasulullah nggak pernah membatalkan sholat. Tapi Rasulullah mengatakan tidak ada sholat sunnah ketika iqamah. Artinya apa? Itu isyarat bagi kita. Kalau kita lagi sholat sunnah baru dimulai karena iqamah sudah dikumandangkan, Rasulullah kan mengatakan nggak ada sholat sunnah. Berarti otomatis dibatalkan. Batalkan langsung lepas saja, jalan maju ke shaf, itu sudah batal. Tapi Rasulullah nggak pernah membatalkan sholat wajib. Kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur syar'i, boleh. Itu kembali ke darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Makanya ada pilihan sekarang. Kok tiba-tiba gempa, kita lagi sholat isya, ya, kita lanjut sholat, mati syahid, atau batalkan sholat lari, pilih mana? Paham maksudnya? Lagi sholat isya, gempa, ini wis mulai runtuh, pilih lanjut sholat, mati syahid, lari ke lapangan, selamat. Boleh, membatalkan boleh. Kenapa? Darurat. Ustaz, saya tak pilih, Ustaz, utang wakeh, milih tak sholat aja wis mati syahid. Enggak bisa, enggak ada mati syahid kalau utang masih ada itu. Orang yang punya utang enggak akan bisa masuk surga. Termasuk orang yang perang mati syahid kok ada utang, belum bisa masuk surga itu. Ya kalau utang ya tetap ahli warisnya yang bayari. Ya. Darurat boleh tinggal, lari aja gak apa-apa. Kok tiba-tiba ada ular, boleh kita gerak, bunuh ular itu. Kalajengking, bunuh gak apa-apa, meskipun lebih dari 3 gerakan. Tapi masalahnya di depan ular kobra, kita yang membunuh ular atau kita yang terbunuh? Kan gitu pilihannya. Ya kalau ular kobra ya lari, gak apa-apa, batal. Karena masuk dalam kriteria ad-daruratu tubihul mahdhur. Dan Rasulullah memang gak pernah membatalkan sholat wajib. Tapi kalau darurat, ya kan sudah ada konsepnya sendiri. Darurat yang haram itu jadi halal. Termasuk membatalkan sholat itu haram. Tapi jadi halal ketika darurat. Berbeda kalau misalkan ada 2 pilihan. Kita lagi sholat duha, tiba-tiba orang tua memanggil. Lanjut sholat duha atau memenuhi panggilan orang tua? Yang mana? Lanjut sholat duha atau memenuhi panggilan orang tua? Sholat duha hukumnya dipanggil orang tua kita penuhi, hukumnya mana yang harus didahulukan, wajib atau sunnah? Yang wajib, batalkan. Datangi orang tua, sholat sunnahnya dibatalkan. Harus tahu yang wajib lebih utama daripada yang sunnah. Berbeda kalau misalkan kita lagi sholat wajib dipanggil orang tua. Sholat wajib hukumnya wajib, dipanggil orang tua hukumnya wajib, sama-sama wajib. Batal atau kita teruskan? Teruskan lah, ini wajib hubungannya dengan Allah. Maka lanjutkan yang hubungannya dengan Allah. Kemudian habis itu datang ke orang tua minta maaf, Bu, Pak, mohon maaf tadi masih sholat duhur. Itu caranya.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada, monggo. Untuk pembatalan sholat tadi, Ustaz. Misalkan kita ada di sholat yang depan, di jamaah kita tentu. Nah ini kita kata untuk membatalkan itu tetap mengikuti imam atau duduk. Apa? Kita mengikuti gerakan imam atau langsung duduk membatalkan? Langsung duduk. Cara membatalkan ketika kita lagi di soft pertama, bukan duduk, bukan ngikuti imam, keluar, itu sudah batal. Loh Ustaz, kan softnya sudah tersusun rapi. Kalau dalam keadaan darurat, tadi saya sampaikan apa? Lewat depan soft jadi boleh. Bahkan dalam sebuah pendapat dikatakan ketika kita berjamaah, yang menjadi sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Maka terobos boleh, lewat di depannya boleh. Jangan iseng jamaah yang sebelahnya, ada jamaah mau keluar, ayo ditutup, ke kiri ditutup. Akhirnya putus asa, jamaahnya duduk-duduk akhirnya di dalam mimbar. Tak duduk aja. Kasihan, biarkan kalau ada yang mau keluar meskipun lewat aman, enggak masalah. Ya. Jangan duduk, duduk terus sampai selesai. Enggak. Segera keluar, wudu, langsung buat soft di belakang. Yang tempatnya orang yang batal, tepat di belakangnya maju, terus maju, bukan geser kanan. Kalau geser kanan itu akhirnya pergeserannya banyak, geser semuanya. Tapi cukup maju. Nanti lebih sedikit pergeserannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.